dhalla, NU firqah dhalla. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Gitu loh. Adakah kabar yang mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam transferin Al-Fatihah buat mereka? Tidak ada, maka sama dengan bid'ah. Ini bukanlah bagian daripada ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, tapi ini adalah rekaan segelintir para ustaz. Membaca surat Yasin dengan niat pahalanya untuk orang yang sudah meninggal itu aneh. Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Wahabi lagi. Sebetulnya percuma ngasih dalil sama Wahabi. Sebab meski dikasih dalil, tetap aja mereka ngotot dengan pendapatnya. Seakan-akan semua harus sama dengan pendapat mereka. Mereka membid'ahkan maulid, rajaban, nuzulul Quran, tahlilan, solawatan, tawasulan, istighosahan, doa berjamaah, wiridan berjamaah setelah sholat, salam-salaman setelah sholat, cium tangan, dan mungkin banyak lagi yang lainnya. Semua yang disebutkan tadi itu kebanyakan dilakukan oleh umat Islam di Indonesia sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Lalu datanglah ajaran Wahabi yang dibawa oleh dua orang yang senior, yaitu Yazid Jawaz dan Amir Abdat. Kami sebut dua orang itu karena mereka yang kayaknya paling tua. Mulailah mereka menggembar-gemborkan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan itu neraka. Tapi dengan pemikiran dan pendapat mereka sendiri. Lah, mereka kira kiai-kiai Nusantara nggak hafal kali dan nggak pernah kali membahas hadis itu. Kan lucu, norak banget ujung-ujungnya. Datang-datang bawa-bawa hadis itu untuk mengelabui masyarakat awam agar membid'ahkan amalan-amalan kiai-kiai Nusantara. Dan lucunya mereka membid'ahkan amalan para kiai nggak ngomong langsung dengan para kiai. Meskipun mereka mengundang, kadang-kadang mengundang seminar, tapi yang diundang bukan kiai-kiai pesantren yang asli. Malah mereka ngomong di pengajiannya yang tertutup itu. Tapi diam-diam mereka upload juga ke medsos. Mereka mendoktrin, mengelabui orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa itu untuk menghafal dan memahami hadis itu, tapi harus sama dengan pemahaman mereka. Akibat dari itu sampai banyak hubungan kekerabatan yang pecah gara-gara doktrin seperti itu. Di antaranya seorang anak teman kami pribadi yang kebetulan dia tidak tahu kalau tempat mondok anaknya itu berafiliasi dengan kelompok itu. Pulang-pulang anak itu ngomong, "Ayah, nanti kalau ayah sama mamah meninggal, saya nggak mau nahlilin ayah sama mamah, sebab itu bid'ah, perkara baru." Tuh, itu hasil didikan dari kelompok Wahabi. Hasil dari dakwah Wahabi yang terbukti memecah belah orang tua dengan anaknya. Makanya slogan yang pantas untuk mengungkapkan itu adalah kami ada, kami bersatu, dia datang, kami terpecah belah. Pantas sekali kalimat itu untuk mengungkapkan adanya mereka. Makanya dari itu, video-video yang kami tampilkan itu kebanyakan video-video kesalahan-kesalahan yang benar-benar fundamental yang mereka lakukan di dalam berdakwah. Karena kesalahan-kesalahan itu tidak bisa ditoleransi di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam. Makanya kami munculkan. Kenapa dimunculkan? Karena untuk membuktikan bahwa mereka itu masih belum pantas berdakwah. Itu aja yang penting. Allahu a'lam.